Halo sahabat Lentera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral di media sosial tentang boneka arwah. Gara-garanya banyak selebriti kita yang mengadopsi boneka arwah atau spirit doll. Tentu ada banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa sih boneka arwah itu? Yuk kita bahas tuntas hanya di Lentera Misteri. Sebelum saya lanjut, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel ini subscribe, karena subscribe itu gratis. Mari kita saksikan video short yang satu ini. Ini adalah gambaran di mana salah satu pemilik dari boneka arwah yang sedang memberi makan pada boneka-boneka arwah koleksinya. Tren mengadopsi boneka arwah di Indonesia banyak terjadi pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa tidak selayaknya boneka diperlakukan istimewa sebagaimana kita memperlakukan kepada manusia. Mungkin dalam ini perlakuan kita kepada anak kecil, seperti rata-rata boneka spirit doll itu adalah boneka anak-anak. Selain itu, keyakinan spiritual yang melekat pada boneka arwah atau spirit doll dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Ada juga yang berpandangan untuk perawatan boneka arwah atau spirit doll tidaklah murah. Misalnya untuk membayar perawat yang merawat boneka arwah, untuk membeli pakaian boneka, untuk sesi foto, dan bahkan untuk membeli makanan yang itu hanya dibau-bauin aja, seperti yang di video yang kita lihat tadi. Apakah sobat Lentera ada yang tertarik mengikuti tren ini? Kalau saya sih enggak lah ya. Sebelum viral di Indonesia, spirit doll atau boneka arwah itu sempat menjadi tren di Thailand. Menurut laporan BBC, bahwa orang-orang Thailand berkeyakinan bahwa dengan merawat boneka arwah itu akan membawa keberuntungan bagi mereka. Mereka juga memanjakan spirit doll layaknya seperti memanjakan anaknya sendiri. Setelah membeli boneka arwah, pemilik akan membawa boneka ini pada biksu untuk dilakukan upacara doa dan pengurapan. Upacara ini juga diyakini sebagai upaya untuk menghidupkan boneka dengan mengundang arwah untuk masuk ke boneka itu. Mereka meyakini bahwa roh yang menghuni boneka itu akan memberikan pengarahan dan bimbingan, bahkan penjagaan kepada pemiliknya. Sebagai gantinya, sang pemilik juga harus menghormati dan memperlakukan boneka itu dengan istimewa. Pemilik boneka arwah perlu memberikan persembahan seperti buah, makanan, bunga, dupa, dan bahkan minuman keras. Saat mereka berinteraksi dengan boneka ini, seseorang mungkin akan merasakan perasaan yang berbeda. Nah, dari sinilah dia akan mengetahui sang boneka arwah itu menginginkan apa dari pengasuhnya. Sejarah kemunculan boneka arwah dimulai sejak zaman primitif dulu. Kala itu, spirit doll digunakan sebagai salah satu alat
dalam peribadatan keagamaan. Jadi bentuknya bukan hanya boneka, tapi bisa selain boneka itu ada juga patung, voodoo, dan benda-benda lain yang ada di sekitar mereka. Namun kemudian budaya ini diakuisisi oleh orang-orang modern dengan tujuan mistis. Sebagai contoh, di Roma, orang menggunakan boneka sebagai media penghubung antara mereka dengan dewa-dewi yang mereka puja. Di Mesir, orang menggunakan boneka arwah untuk kegiatan pemujaan dan pelepasan spiritual, sekaligus juga sebagai media untuk mengutuk orang-orang tertentu. Di Afrika, boneka juga dianggap sebagai perwujudan dari roh-roh tertentu yang menyembuhkan atau melindungi. Termasuk di Indonesia, boneka juga digunakan sebagai media untuk mengguna-guna orang lain atau yang kita kenal dengan santet. Dan banyak lagi berbagai macam belahan di dunia lain yang menggunakan boneka sebagai kegiatan mistis. Pada tahun 2006, seorang seniman bernama Mark Kobe membuat kelas yang dia beri nama Medicine Doll. Kelas ini bertujuan untuk melakukan penyembuhan dengan menggunakan boneka sebagai medianya. Makanya kelas ini dia beri nama How to Make Healing Doll for Yourself. Ia membuat kelas itu karena dia yakin bahwa membuat boneka itu dapat membantu seseorang untuk sembuh pada tingkat fisik, emosional, mental, dan juga spiritual. Pada kelas tersebut, peserta akan diajarkan membuat 4 boneka obat, yaitu wali, kambing hitam, jimat, dan tabibati. Kelas melibatkan membuat jurnal dan juga membuat boneka. Pekerjaan ini diyakini mampu membawa peserta melalui proses kreatif dengan tujuan untuk penyembuhan. Mark Kobe yakin bahwa boneka dapat mewakili bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Film-film tentang boneka seperti Annabelle dapat mempengaruhi orang untuk mencari tentang boneka arwah. Boneka-boneka ini memiliki daya tarik yang tidak dimiliki oleh boneka biasa, karena di dalamnya dianggap ada arwah atau roh yang bersemayam, yang itu dapat berpengaruh pada pemiliknya. Spirit doll pada mulanya dijual oleh penjual-penjual anonim di e-commerce seperti eBay, Amazon, Etsy, dan lain-lain. Penjualan spirit doll biasanya disertai dengan cerita atau sejarah tentang boneka yang dia jual itu, serta fenomena-fenomena paranormal yang menyertainya. Dari segi harga, tentu harga spirit doll atau boneka arwah ini jauh lebih mahal dari boneka-boneka biasa. Sampai di sini dulu episode kali ini. Episode yang akan datang kita akan membahas tentang boneka-boneka arwah yang terkenal di dunia. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.